Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi bersama saya, Ibu Minajah, mempelajari ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi ketiga, yaitu interaksi negara-negara ASEAN yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenal negara-negara ASEAN. Tapi terlebih dahulu, mari bersama-sama kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, bersama-sama kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pasti ingat dan kalian pasti tahu daripada lambang-lambang negara ataupun simbol bendera yang ada di belakang saya ini, yaitu bendera yang berasal dari negara-negara yang ada di Asia bagian Tenggara, yang memang nama lain organisasi yang sudah dibentuk yaitu dengan nama ASEAN, yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, mari kita lanjut materi ini. Interaksi antar negara-negara ASEAN, bagaimana yang terjadi, interaksi yang terjadi antar negara-negara ASEAN, baik negara Indonesia, kemudian negara Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu bentuk kerjasama. Mohon maaf, interaksi atau adanya kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Di dalam setiap kegiatan atau dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat di setiap negara di dunia, pasti menimbulkan dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Ada faktor yang bersifat positif, yang memberikan keinginan kuat, yang memberikan motivasi dalam setiap melakukan kerjasama. Tetapi di balik itu juga ada faktor penghambat. Terlebih dahulu, Ibu akan membacakan faktor pendorong yang pertama, bisa dilakukannya kerjasama antar negara-negara ASEAN itu adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Dan yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Dari dua hal ini adalah sebab yang menjadikan negara-negara di ASEAN pada akhirnya membentuk suatu kerjasama, kesepakatan antar satu negara dengan negara lain, yaitu yang bertujuan pastinya ingin saling memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap negaranya. Yang kedua ada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adanya perbedaan ideologi. Di dalam setiap negara pasti memiliki ideologi atau prinsip dasar negara, seperti halnya di Indonesia, ideologi negara Indonesia itu Pancasila. Tapi tidak setiap negara itu sama ideologinya. Oleh karena itu, ideologi ini bisa dijadikan penghambat terjadinya kerjasama antara negara ASEAN. Yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Pasti di dalam melakukan interaksi adanya munculnya konflik, yaitu disebabkan adanya ketidakinginan atau rasa tidak puas terhadap sesuatu yang memang ingin dia gapai atau ingin dia capai. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Dan yang keempat adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Baik, kita lanjut. Adanya bentuk-bentuk kerjasama
di negara-negara ASEAN. Yang pertama, bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, bentuk kerjasama dalam bidang politik. Dan yang ketiga, bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kenapa sosial ini berkaitan dengan budaya? Sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap masyarakat dalam berinteraksi. Budaya ini adalah hasil daripada bentukan yang dibentuk dari interaksi yang sudah terjadi dalam masyarakat. Salah satunya kerjasama dalam bidang sosial budaya yang dilakukan oleh negara ASEAN yaitu dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kalau kita kaitkan dengan keadaan seperti ini, tidak hanya di negara Indonesia, negara lain selain negara Indonesia pun dalam negara ASEAN ini ada menginginkan dalam kesejahteraan setiap kapita atau golongan berpendapatan tinggi. Nah, nanti bagaimana dari kerjasama bidang sosial budaya ini membicarakan mengenai terutama para pekerja, tenaga kerja yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kemudian penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN dan yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Dan secara tidak langsung dari keseluruhan ini kita bisa rasakan secara tidak langsung ya. Kita bisa saksikan dan dari melalui media televisi maupun dari peningkatan kesejahteraan ataupun dari peningkatan kesehatan kita sudah ada kerjasama makanan dan obat-obatan bantuan dari luar Indonesia. Yang selanjutnya itu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Bidang politik dan keamanan ini adalah kaitannya dengan pemerintahan. Seperti contohnya yang sudah terjadi kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang pertama yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik dalam bidang pidana. Kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, dan yang terakhir kerjasama dalam bidang hukum, bidang migrasi, dan konsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Yang terakhir yaitu kerjasama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini kaitan eratnya dengan bagaimana sumber daya manusia yang ada di setiap negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, setiap negara-negara ASEAN menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas ya. Tidak hanya berkuantitas, tapi berkualitas yang memberikan kemajuan bagi bangsanya dan juga kemajuan bagi bangsa-bangsa lain untuk memberikan bantuan. Yang pertama contohnya yaitu ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur Denpasar, Bali, dihadiri oleh organisasi guru dari beberapa negara di Asia. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya bangsa Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara ASEAN dan kawasan negara berkembang. Dan sebaliknya juga, tidak hanya bangsa Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan, tapi
ada juga dari negara-negara di luar Indonesia atau negara ASEAN seperti halnya negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Mereka pun membuka peluang untuk beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di negara mereka. Kemudian negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Dan di sini ada Jepang ya, masuk pada Asia Timur. Karena memang kerjasama negara ASEAN pasti erat hubungannya dengan kerjasama negara-negara di luar negara Asia Tenggara. Bagaimana biaya yang akan diberikannya itu diberikan oleh ASEAN Japan atau Scholarship Fund. Jadi ini merupakan persatuan atau organisasi untuk memanfaatkan beasiswa untuk pelajar di yang mana mereka ingin belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Kemudian yang terakhir yaitu Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Kalian bisa perhatikan contoh gambar dari kerjasama bidang sosial budaya, atau bisa kalian lihat terlebih dahulu gambar-gambar berikut. Ini adalah contoh gambar bentuk kerjasama negara ASEAN. Salah satu contohnya saja ya. Yang pertama, kalian bisa lihat dari kerjasama bidang sosial budaya. Kenapa bidang sosial budaya? Sangat berkaitan erat dengan seni dan kreativitas. Karena sosial itu adalah daripada hubungan sosial manusia atau sosial yang dilakukan oleh hubungan interaksi antar satu orang dengan lainnya, atau masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lainnya. Sedangkan budaya ini adalah hasil daripada hubungan sosial yang sudah lahir daripada hasil kreativitas setiap masyarakat, baik secara individu maupun kelompok di negara-negara ASEAN. Saya ambil contoh daripada kerjasama antar negara bidang sosial budaya di sini adalah seni tari kecak yang ada di Bali, karena ini sudah tidak asing lagi bagi negara-negara lain mengenai Indonesia dengan Pulau Bali atau Pulau Dewatanya. Kemudian di sini ada contoh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kalian bisa lihat gambar ada ASEAN Education Minister Meeting atau pertemuan pendidikan ya, kerjasama bidang pendidikan negara-negara ASEAN. Yang berfungsi atau bertujuan pastinya untuk kemajuan daripada kualitas atau sumber daya manusia bagi masyarakat yang ada di negara-negara ASEAN. Yang terakhir ada kerjasama bidang politik dan keamanan. Nah, kita lihat di sini gambar kaitannya keamanan itu pasti identik sekali dengan militer ya, karena pertahanan dan politik tidak jauh daripada kekuatan tentara nasionalnya. Kalau yang ada di Indonesia itu adalah TNI, baik Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, mereka bersatu padu untuk menjaga keamanan, baik kenyamanan bangsa Indonesia, terutama adanya kerjasama keamanan dan kenyamanan dari bangsa Indonesia dengan negara-negara lainnya, terutama dalam bidang politik, yaitu kaitannya dengan pemerintahan. Terakhir yaitu dari video pembelajaran ini yang kalian sudah perhatikan dari awal sampai dengan saat ini, kalian lihat lembar soal ini ya. Yang pertama yaitu carilah contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang politik dan keamanan, dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir dalam bidang ekonomi. Ibu berharap kalian mencari selain daripada yang tadi yang sudah Ibu tayangkan maupun yang ada di buku sumber. Kalian bisa eksplorasi dari internet, koran, majalah, dan kalian bisa lihat daripada contoh-contoh dan bisa kalian dapatkan dan kalian satukan, nantinya akan dilaporkan kepada saya sebagai guru IPS ya. Kemudian yang kedua, carilah contoh gambar bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Kenapa ini saya
ikutkan meskipun tidak ada dalam penjelasan, karena ilmu pengetahuan teknologi ini adalah sangat berkaitan berhubungan erat terlebih di saat kondisi saat ini ya, di masa pandemi, baik para pelajar, mahasiswa maupun para pekerja pun sangat membutuhkan pengetahuan ilmu teknologi atau perkembangan teknologi saat ini. Apakah ada bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN dalam bidang iptek? Bisa kalian lihat contoh gambar ya, karena ini adalah kondisi yang saat ini yang sedang viral, yang bisa kalian mudah cari baik di media sumber internet atau media koran. Oke, setelah nanti kalian sudah dapat daripada soal yang sudah Ibu berikan, tolong kalian nanti kirim melalui Classroom ya, supaya Ibu bisa dapat mendata ulang dengan mudah. Yang terakhir, saya berterima kasih atas perhatian yang sudah kalian berikan dari video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri, yaitu rasa cinta tanah air. Dan jangan lupa kumpulkan kerja lembaran tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terakhir yaitu jaga kesehatan. Jangan lupa dalam kondisi COVID seperti ini, kalian harus jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, selalu mencuci tangan dengan bersih, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak apabila kalian sedang keluar rumah. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca ayatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.